Namun sebelum itu, kita perlu mengetahui apakah itu penyakit tuberkulosis atau penyakit TB. Penyakit tuberkulosis atau penyakit TB merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit tuberkulosis atau penyakit TB dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama penyakit TB paru dan juga penyakit TB ekstra paru atau penyakit TB yang ada di luar paru. Penyakit TB paru terjadi ketika bakteri Mycobacterium tuberculosis tersebut menyerang jaringan paru kita. Namun penyakit TB ekstra paru terjadi ketika penyakit tuberkulosis yang telah menyerang jaringan paru kita tadi itu menyebar keluar dari paru kita, seperti pada selaput otak, usus, kelenjar getah bening, tulang, dan lain-lain. Selanjutnya kita perlu mengetahui keluhan-keluhan yang biasanya dikeluhkan oleh penderita tuberkulosis. Keluhan tersebut dapat berupa batuk terus-menerus yang berlangsung selama 2-3 minggu, batuk berdarah, sesak nafas, penurunan berat badan, nafsu makan yang menurun, demam dan menggigil, dan juga berkeringat pada malam hari. Namun, apabila bakteri Mycobacterium tuberculosis tersebut sudah menyebar keluar organ paru, biasanya pasien akan mengeluhkan sesuai dengan organ-organ yang diserang. Seperti yang pertama, pada tuberkulosis kelenjar getah bening, pasien biasanya mengeluhkan adanya pembengkakan kelenjar getah bening. Yang kedua, pada tuberkulosis ginjal, biasanya pasien mengeluhkan kencing berdarah. Yang ketiga, pada tuberkulosis usus, biasanya pasien mengeluhkan sakit perut. Yang keempat, pada tuberkulosis sendi dan tulang, biasanya pasien mengeluhkan nyeri sendi dan tulang yang sangat berarti hingga tidak dapat bergerak. Yang kelima, pada tuberkulosis selaput otak, pasien biasanya mengeluhkan kejang dan juga sakit kepala yang sangat berarti. Yang keenam, pada tuberkulosis tulang belakang, biasanya pasien mengeluhkan nyeri punggung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana dokter mendiagnosis kasus tuberkulosis. Yang pertama, biasanya dokter akan menanyakan keluhan-keluhan atau gejala-gejala yang dialami oleh pasien. Apabila dokter menilai ada kemungkinan terhadap penyakit tuberkulosis, maka dokter akan melakukan pemeriksaan klinis dan juga pemeriksaan laboratorium, seperti pemeriksaan tes cepat molekuler, tes biakan, dan juga pemeriksaan dahak menggunakan mikroskopik. Selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan fototoraks sebagai pemeriksaan penunjang dan juga pemeriksaan uji kepekaan obat untuk menilai obat-obat apa yang sesuai dengan tuberkulosis yang diderita oleh pasien. Lalu, bagaimana cara menegakkan diagnosis kasus TB tersebut? Dalam menegakkan diagnosis kasus TB, kita dapat menggunakan tes cepat molekuler. Akan tetapi, tes cepat molekuler ini tidak dapat digunakan untuk memantau kemajuan pengobatan pada penderita TB. Untuk memantau kemajuan pengobatan tersebut, kita dapat menggunakan pemeriksaan mikroskopis. Dalam menegakkan diagnosis TB, kita juga tidak diperkenankan hanya menggunakan fototoraks saja, karena fototoraks ini hanya memberikan gambaran spesifik pada TB paru. Sehingga apabila kita menggunakan fototoraks, kita dapat menyebabkan adanya salah diagnosis. Selanjutnya, dalam penegakan TB juga tidak diperkenankan untuk menggunakan pemeriksaan serologis. Selanjutnya saya akan menjelaskan komplikasi apa saja yang dapat terjadi pada penderita tuberkulosis. Komplikasi tersering pada penderita tuberkulosis dapat berupa diabetes mellitus dan juga anemia. Akan tetapi, komplikasi lain yang dapat terjadi adalah sesak nafas yang kronik atau yang lebih dikenal dengan COPD, bronkitis, gangguan fungsi hati, dan malnutrisi. Komplikasi tersebut dapat menyebabkan perburukan keadaan pada penderita tuberkulosis. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.